Terkadang kita bingung dan selalu merasa bosan dengan kehidupan kita yang seperti ini saja. Tidak ada perubahan, tidak ada pembaruan, dan membuat kita semakin jenuh. Nah, hari ini saya ingin membahas bagaimana cara mengubah gaya hidup orang Kristen yang menuju hal ke lebih positif lagi. Sebelum saya membahas hal ini, seperti biasa, saya mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Tuhan, saat ini kami butuh hikmat-Mu. Biarlah kami belajar dan memahami tentang kebenaran firman-Mu. Segala sesuatunya itu berawal daripada Engkau ya Bapa, bukan atas kekuatan dan pikiran kami. Kami yakin percaya saat kami bersandar kepada kebenaran firman-Mu, maka hikmat yang tidak pernah kami pikirkan akan keluar dan terjadi oleh atas kehendak-Mu. Saat ini ya Bapa, kami ingin membahas bagaimana cara mengubah hidup orang Kristen agar lebih baik lagi. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Allah Bapakku, Kaulah sumber pengetahuan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudaraku, seperti biasa saya ingin mengajak kamu untuk membahas tentang cara mengubah hidup orang Kristen agar lebih baik lagi. Sebelum saya ingin membahas masalah ini, saya ingin bertanya tentang kabar kamu hari ini. Mungkin kamu saat ini ada yang mengalami masalah yang berat dan terbeban berat, atau ada yang mengalami yang namanya mendapatkan kelebihan finansial. Puji Tuhan buat kamu yang sudah merasakan hal itu. Atau kamu ada yang mengalami tentang masalah percintaan, masalah keluarga, ataupun dengan anak-anak kamu. Segala sesuatunya itu terjadi atas segala kebiasaan hidup kita. Nah, satu ayat yang ingin saya petik dan saya ingin bacakan. Mari kita buka dalam Roma 12 ayat 2. Dengarkan firman ini dengan baik. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi, apapun segala sesuatu, kalau kamu ingin berubah, lakukanlah kehendak Allah, bukan apa yang serupa dengan dunia ini. Pahami arti isi Alkitab ini. Banyak kita sebagai orang Kristen di mana selalu mengeluh dengan keadaannya, tetapi tidak mau mengkoreksi diri. Apa sih kesalahan yang ada dalam dirinya? Mungkin kamu pernah mengalami yang namanya pernah disakiti orang, atau pernah dikecewakan orang oleh karena hal-hal tertentu. Dan kamu bisa mungkin pernah berharap kepada Tuhan dan meminta, tetapi doa-doa kamu tidak pernah dijawab. Cara merubah gaya hidup orang Kristen dalam kehidupan sehari-hari itu tidak mudah. Mungkin dalam ucapan kita bisa saja menerimanya, tapi dalam hal praktiknya ini tidak bisa kita lakukan dengan secara instan. Saya mau mendefinisikan tentang gaya hidup. Gaya hidup adalah segala sesuatu yang dilakukan secara berulang dan teratur. Ingat, gaya hidup adalah segala sesuatu yang dilakukan secara berulang dan teratur. Nah, kamu sudah paham tentang apa itu gaya hidup? Kita sebagai orang Kristen selalu memikirkan tentang gaya hidup dan kesenangan dunia. Salah satu contoh misalnya, setiap gereja pasti ada suatu perkumpulan atau disebut dengan komsel. Atau yang saat ini yang saya sedang jalankan yaitu kemah. Di mana terkadang saat kita diberikan tugas ataupun jabatan di dalam kemah tersebut, kita selalu ada yang katanya mengucapkan saya belum bersedia atau belum siap untuk melakukan hal itu. Saya ingin bertanya kepada Anda, kalau kamu belum siap, kapan waktunya kamu bisa siap untuk melakukan tugas-tugas komsel ataupun kemah tersebut? Coba kamu pikirkan.
Terkadang sifat manusia itu meminta kepada Tuhan, tapi tidak tahu apa yang harus dikerjakan kepada Tuhan. Ibaratnya seperti kamu bekerja, dimanapun kamu bekerja. Tidak mungkin kamu menanyakan gaji atau menerima gaji dulu sebelum kamu melakukan pekerjaan itu. Sama halnya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita tidak menyadari hal ini. Kita lebih banyak menuntut hak daripada kewajiban kita. Ada satu contoh, saya tidak bisa menyebutkan namanya, di mana di komsel kita, di mana saya ditunjuk sebagai wakil ketua dan saya bertugas untuk membantu ketua di dalam kemah tersebut. Tetapi satu hal yang mengganjal dalam pikiran saya, yaitu ketua yang ditunjuk tidak melakukan tugas seperti yang diajarkan di dalam suatu persekutuan di dalam gereja. Dan alih-alih ya segala tanggung jawab dan apapun pekerjaan ketua itu saya yang melakukannya. Dengan alasan si ketua tidak mengetahui bagaimana misalnya menggunakan WA. Di mana saya membuat grup, saya coba belajar. Padahal terus terang saya belum tahu apa sih tugas-tugas dan tujuan dari kemah tersebut. Totalitas saya belum tahu bagaimana cara kerjanya. Di sini saya berpikir, mungkin ini adalah panggilan Tuhan. Bisakah saya menjalaninya? Saya ambil prinsip segala sesuatu, kalau kita tidak pernah mengerjakannya atau tidak pernah melakukannya, sama dengan kita berdiam di tempat. Coba kamu pikir, kamu diberi tugas, misalnya di tempat pekerjaan kamu diberikan tanggung jawab. Lalu kamu mengatakan saya belum bisa. Dan ini yang menjadi doktrin di dalam pikiran kita. Sampai kapanpun tidak ada akan perubahan dan kemajuan. Inilah alasan penyebab kenapa kita susah maju di dalam mempelajari segala sesuatu. Kita merasa takut, padahal apa yang ada dalam pikiran kita itu tidak serupa dengan kenyataan. Di video-video sebelumnya saya telah mengajarkan bagaimana melatih cara kita berbicara, cara kita melakukan satu pekerjaan, di mana pekerjaan yang belum kita lakukan, kita sudah berpikir yang tidak-tidak. Dan bagaimana menghilangkan rasa berpikir yang berlebihan. Coba kamu bisa mengulik video-video saya sebelumnya. Sebelum kamu mendengarkan bagaimana cara mengubah gaya hidup orang Kristen yang baik dan benar. Nah, ada lagi contoh di mana tugas-tugas yang saya tadi katakan itu semuanya sebenarnya diberikan kepada saya. Saya secara pribadi saya tidak bisa berbohong. Terkadang saya berpikir dan selalu curhat kepada istri saya. Kok lucu banget, pekerjaan ini harus saya semua yang tanggung. Sementara tugas ketua tidak tahu apapun masalah dalam pekerjaan dan kemah ini. Tetapi istri saya selalu berkata dan selalu menasihati saya. Kalau kamu ingin segala doamu dijawab oleh Tuhan, lakukanlah pekerjaan Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Terus terang, untuk awal memang saya selalu bersungut-sungut. Di mana rutinitas saya pun bekerja dan selalu pulang malam. Tetapi satu prinsip yang saya tanamkan dalam hidup saya, yaitu segala sesuatu kalau kita berada di zona nyaman, maka hidupmu akan seperti itu saja. Karena kebanyakan manusia itu tidak mau mengambil risiko ataupun tanggung jawab. Dia lebih kepingin mengambil zona nyaman. Ya, maaf kata bisa dibilang mau enaknya saja. Dan coba kamu pikirkan, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, itu segala sesuatunya butuh proses. Bukan kesuksesan itu datang dengan sendirinya, tapi butuh kerja keras dan ketekunan yang tinggi. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa lihat orang-orang yang sukses, bagaimana bisa dia mendapatkan kesuksesan itu. Nah, manusia ini selalu mengandalkan dua saja, yaitu gaya hidup. Ada gaya hidup yang bisa merusak, ada gaya hidup yang bisa membangun. Contoh gaya hidup yang merusak, misalnya kamu diajak nih ke acara misalnya di gereja,
misalnya ada acara doa atau apa. Saya yakin dan percaya saat kamu mendengarkan ini, pasti sebagian ada yang berkata, aduh gimana ya mau pergi acara doa, kayaknya nggak ada waktu deh. Dan mungkin ada yang bisa berkata, aduh nanti aja minggu depan. Banyak alasan-alasan yang ada dalam pikiran kamu saat kamu dapat ajakan-ajakan dalam kegiatan di gereja. Nah, kamu yang senyum saat ini, saya yakin kamu pernah merasakan itu. Saya pun juga. Tapi satu hal yang tertanam dalam pikiran saya, kalau saya melakukan itu yang akan terus terjadi dalam hidup saya. Saya akan menolak semua hal-hal yang positif. Tetapi misalnya ada nih ajakan, yuk sana kita pergi, misalnya ya maaf ke pub, ataupun ya biasalah ngopi, nonton bareng sama teman-teman. Saya yakin kamu dengan senang hati tidak akan menolak ajakan tersebut. Nah, ini yang perlu kamu sadari dan yang harus kamu pikirkan. Kamu lebih memikirkan hal-hal yang menyenangkan untuk sementara saja. Tetapi kamu mengindahkan atau menjauhi segala hal-hal yang bersifat positif seperti kegiatan-kegiatan gereja. Coba kamu pikirkan, pernahkah ini terjadi dalam hidupmu? Saya yakin percaya semua pasti pernah merasakannya. Nah, itulah cara hidup yang bersifat merusak ataupun gaya hidup kita yang bisa bersifat merusak. Lalu yang kedua yaitu gaya hidup yang membangun. Ya, kebalikan daripada saya yang bilang tadi. Misalnya kamu mau mengikuti acara-acara, misalnya kegiatan-kegiatan di gereja seperti komsel ataupun kemah dan doa-doa. Inilah adalah hal-hal yang lebih positif lagi menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Dan sifatnya ini, kalau saya secara pribadi, ini adalah kerinduan kita untuk jamahan Tuhan. Firman Tuhan itu bukan untuk dihafal. Dan segala khotbah-khotbah yang ada dilakukan oleh pendeta bukan kita harus hafal dan ingat, tetapi kita harus memahaminya. Karena di video sebelumnya saya telah mengajarkan kepada Anda bagaimana sih menjadikan diri kita sebagai orang yang bijak ataupun orang yang cerdas. Karena kecerdasan manusia itu bukan berasal dari keturunan, tapi bisa diciptakan. Kalau kamu kurang mengerti bagaimana cara menciptakan atau melahirkan orang-orang cerdas, kamu bisa putar cari video saya tentang hal itu. Di sana saya sudah telah beberkan secara detail. Nah, itulah dua gaya hidup yang ada dalam diri kita sebagai orang Kristen. Di manakah kamu? Apakah kamu berada di dalam gaya hidup yang bisa merusak atau merugikan diri kamu sendiri, ataupun berada dalam gaya hidup yang bisa membangun diri kamu agar lebih baik lagi? Coba kamu pikirkan saat ini. Nah, sekali ini saya ingin membahas bagaimana cara merubah gaya hidup agar lebih baik, terutama kita sebagai orang Kristen. Coba kamu bisa catat dan ambil buku, catat apa yang saya katakan. Dengarkan baik-baik. Yang pertama, lakukan. Awali saat pagi hari kamu bangun dengan saat teduh. Coba lakukan saat teduh. Ambil saat yang tenang. Lakukan ini selama 1 minggu. Saat teduh yang benar yaitu ambil waktu sejenak melakukan kontak kepada Tuhan, berdoa, koreksi diri, dan minta petunjuk Tuhan apa yang terbaik untuk dirimu saat ini. Minta hikmat, karena segala sesuatu pengetahuan itu berasal dari Tuhan. Dia memberikan hikmat, di mana terkadang hikmat itu di luar dari nalar dan pikiran kita sendiri, yang tanpa kita sadari itu bisa terjadi karena kita selalu meminta kepadanya. Lakukan hal ini selama seminggu. Saya yakin
ada perubahan dalam hidupmu. Jangan hanya mendengarkan audio saya, tapi coba praktekkan. Praktekkan ini. Lakukan secara konsisten. Saya yakin pasti ada perubahan dalam hidupmu. Di mana mungkin setiap pagi kamu tidak pernah ataupun jarang melakukan hal ini. Karena pada faktanya, orang-orang yang berhasil seperti nabi-nabi dahulu, dia selalu melakukan yang namanya saat teduh. Melakukannya pada pagi hari di mana saat itu memang betul-betul tenang. Kamu bisa lihat orang-orang yang berhasil, di mana mereka diawali selalu dengan bangun pagi. Nah, lakukan hal ini selama 1 minggu. Lihat hasilnya. Saya yakin pasti ada perubahan dalam hidupmu. Nah, itu yang pertama. Lalu di minggu kedua, coba setiap pagi kamu pandang langit dan ucapkan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Lakukan ini selama 10 kali. Ucapkan. Saya yakin dengan rasa syukurmu kepada Tuhan, ini akan memberi ketenangan bagi dirimu atas apa yang kau dapatkan setiap hari di bangun pagimu. Coba lakukan ini secara konsisten. Karena dengan bersyukur, kita berterima kasih mengucapkan segala isi hati kita kepada Tuhan. Lakukanlah hal ini setiap pagi. Coba kamu pandangi langit. Betapa besarnya kuasa Tuhan atas kehidupan kita. Dia memberikan segala sesuatu yang begitu baik di dalam hidup kita. Terkadang manusia melihat gedung-gedung tinggi ataupun bangunan-bangunan yang begitu mewah, dia terkadang sampai melupakan bahwa itu tidak apa-apanya dengan ciptaan-ciptaan Tuhan. Makanya saya lebih suka kalau misalnya pergi ke luar kota, saya menggunakan bus untuk melihat sekeliling, misalnya di pinggir jalan pohon-pohon, pemandangan-pemandangan dan gunung-gunung. Saya lebih tertarik dengan hal itu daripada saya pergi misalnya ke bangunan-bangunan, mal-mal ataupun tempat-tempat rekreasi yang lainnya. Karena saat saya melihat kuasa Tuhan, saya berpikir bahwa apa yang diciptakan manusia itu tidak ada apa-apanya. Dan itu hanya bersifat sementara saja di dunia ini. Tapi ciptaan Tuhan itu di luar dari apa yang kita pikirkan. Coba kamu pikirkan hal ini. Benar apa tidak? Apa yang saya katakan? Karena dengan kemajuan teknologi sekarang, banyak manusia yang berpikir, wah hebat ya, dia bisa menciptakan itu. Tapi coba kamu pikirkan lagi. Alam yang semula jadi, misalnya laut ataupun hutan. Coba kamu pikirkan. Di mana beraneka ragam yang diciptakan Tuhan. Sederhananya, coba lihat tubuh kamu. Di mana segala sesuatunya itu diciptakan di luar daripada akal dan pikiran manusia. Misalnya di dalam tubuh kamu, segala pencernaan kamu, detak jantung kamu. Bagaimana itu bisa diciptakan oleh Tuhan? Ini yang perlu kita sadari. Jadi jangan kita melihat segala sesuatu, misalnya bangunan ataupun teknologi sekarang, mobil-mobil yang diciptakan. Kita melihatnya itu, wah itu hebat gini-gini. Ataupun kita merasa ini manusia yang betul-betul cerdas. Tetapi melupakan segala sesuatu tentang Tuhan. Karena saya pun pernah menyelidiki tentang orang yang terlalu memikirkan tentang IT ataupun pengetahuan teknologi. Terkadang mengenyampingkan kebesaran Tuhan dan menganggap bahwa surga ataupun kiamat itu tidak ada. Dan manusia ini menjadi orang yang direinkarnasi. Itulah makanya perlu hikmat dari Tuhan. Perlu melakukan saat teduh. Dan seperti yang saya katakan tadi, yaitu lakukanlah, pandang langit. Coba katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
buat segala kebaikan-Mu, buat segala mujizat-Mu di dalam hidup kami. Ucapkan ini 10 kali, lakukan selama seminggu. Pasti akan terjadi perubahan dalam hidupmu. Nah, lalu di minggu ketiga, mungkin kita melakukan 2 hal yang tadi itu di dalam rumah. Tapi yang ketiga ini, coba lakukan hal ini di luar rumah. Misalnya kamu berolahraga ataupun jalan subuh. Karena efeknya saat kita melakukan jalan subuh, ini akan memperlancar detak jantung kita. Coba kamu lihat, apa kegunaan jalan subuh? Nikmati kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu dapat menghirup udara dengan gratis, tidak harus bayar. Ucapkan syukur juga kepada Tuhan saat kamu bisa melakukan hal ini. Lakukan hal ini selama 1 minggu, di minggu ketiga. Nah, untuk yang terakhir, yaitu ini hal yang paling harus kamu lakukan. Bersedekah. Setiap hari, lakukan ini selama 1 minggu. Karena di video-video saya sebelumnya, saya setelah mengajarkan bagaimana bersedekah yang baik dan benar. Coba lakukan ini. Dengan bersedekah, kamu tidak akan kekurangan. Segala rezekimu akan lancar. Dan apa yang kau minta kepada Tuhan itu akan terjadi atas kehendak-Nya. Dilakukan dengan berdoa saat kamu melakukan bersedekah. Seperti yang saya katakan tadi, segala sesuatunya itu terjadi atas kehendak Tuhan, bukan atas kehendak kita. Jadi, itulah cara berubah gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Kalau bisa, ada kegiatan-kegiatan gereja, cobalah, ikutin. Karena di situ akan terbentuk karakter kita untuk menjadi lebih baik. Saya yakin dan percaya, saat kamu melakukan segala sesuatunya dengan ketekunan dan rutinitas kamu setiap hari, dengan mengambil hal-hal yang positif, hidupmu akan jauh lebih baik daripada melakukan yang mencari kesenangan sementara. Seperti sebelumnya saya katakan, yaitu misalnya kamu pergi ke pub, berfoya-foya, atau membelanjakan misalnya pendapatan kamu untuk hal-hal yang tidak berguna. Lebih baik misalnya kamu membantu orang yang membutuhkan pertolongan kamu, misalnya dalam hal uang ataupun materi kamu. Dan jangan lupa memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Karena apa yang kita dapat daripada Dia harus wajib kita berikan 10% dari penghasilan kita. Dan ini ada tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Lakukan seperti yang saya katakan. Dan lihat hasilnya. Saat kamu bisa melakukan hal ini selama 1 bulan, saya yakin percaya hal ini akan menjadi hal yang lebih baik untuk kedepannya. Karena seperti saya katakan tadi, dalam firman Tuhan, yaitu kita buka lagi kembali ayat Alkitab kita, di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ingat firman Tuhan ini. Firman Tuhan adalah napas, adalah jalan, dan hikmat bagi kita untuk selalu dekat di dalam Dia. Nah, itulah upaya saya untuk melakukan perubahan hidup agar menjadi lebih baik. Jadi saat ini saya ingin mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku atas segala kebaikan-Mu. Tuhan, Engkaulah sumber hikmat. Engkau yang memberikan ketenangan dalam hati kami. Saat ini Tuhan, ku bersyukur karena Engkau yang memberikan segala sesuatunya dalam hidup kami tanpa syarat. Bapa, berkatilah mereka saat ini yang tidak tahu kemana arah hidupnya. Tuhan jamah hati mereka. Tuhan yang selalu menuntun mereka. Saya yakin dan percaya saat segala sesuatunya kami sandarkan kepada Engkau. Engkau yang memberikan sumber ketenangan dalam hidup kami. Terima kasih Allah Bapakku. Terima kasih Yesusku. Biarlah kami tetap selalu mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Dan kami serahkan semuanya kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu yang bekerja. Haleluya. Amin. Baiklah teman-teman, keinginan saya yaitu saat saya membuat video ini, tolong kamu praktekkan. Dan jangan lupa di-share buat mereka yang ingin merubah hidupnya. Terutama bagi kamu sebagai orang Kristen. Ingatlah, apapun yang kamu cari, apapun yang kamu dapatkan itu berawal daripada Tuhan. Dan itu akan kamu tinggalkan pada saatnya nanti. Ingat kata-kata saya ini. Dan inilah yang menjadi kekuatan dalam hidup saya. Berharaplah terus kepada Tuhan, bukan dunia ini. Dan andalkan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.